Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang spesial ya. Di sini ada banyak bintang tamu sekarang. Biasanya suara-suaranya itu udah familiar. Sekarang banyak bintang tamu. Kita sapa dulu Bu Ima. Apa kabar Ibu Ima? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu Nina. Alhamdulillah baik. Ya. I'm fine. Ya. Jadi kita sekarang menyambung kemarin kita sempat diskusi itu waktu kalau ingin dengar lebih detail diskusinya silakan dengarkan podcast ya. Situ Pak RT bicara banyak tentang keluarga Madura. Mana Pak RT-nya sekarang? Pak RT-nya lagi sibuk. Pak RT masih. Ini adalah tradisi turun ranjang. Nah ini yang mengalami kan mungkin Ibu Ima lebih bisa banyak bercerita tradisi ini bagaimana atau hanya ada di Madura? Tadi tidak ada ngomong kayak gitu sih kamu. Kenapa? Tidak pakai turun ranjang tadi, sekarang malah turun ranjang. Ini kan biar nyambung dengan episode sebelumnya. Tidak ada pembukaan. Nyambung. Gimana? Masih ada tradisi itu nggak di Madura, Ibu Ima? Banyak sih, banyak ya. Kita kan tidak tahu satu-satu, tapi pastinya ada kayak gitu tuh banyak lah. Hanya di Madura atau? Ya bukan Madura aja sih, saya pikir banyak ya. Kan bukan orang Jawa juga ada. Dari topiknya, ini tuh juga ya. Ini tuh Mas Saleh sama suaminya Hafsah itu sesaudara. Jadi saudara dapat saudara gitu loh. Ya, bulat di lingkungan sendiri gitulah. Nggak apa-apa. Enggak, biar ngerti kan maksudnya. Jadi memang bulat itu hanya ada di Madura atau daerah lain juga ada? Hanya daerah juga ada. Banyak juga ya? Ya, ada juga yang Jawa juga ada kayak gitu, malah tambah bulat-bulat lah gak ada karu-karuan. Ya memang sudah apa ya? Kayak sudah hukum alam lah kayak gitu. Dulu belum ada Tinder ya di Madura ya? Belum apa ya? Ada apa? Tinder. Oh itu aplikasi jodoh. Iya, Madura belum mengenal Tinder. Nah, enggak ada kayak gitu. Ketemu cocok ya sudah kawin gitu aja. Apalagi dijodoh-jodohin memang ya ada kayak gitu. Jadi nggak spesial Madura ya? Iya spesial Madura. Terus itu nanti kalau ini bisa cocok bisa pisah ya Bu ya? Kalau kayak gitu ya? Bisa cocok bisa pisah. Ya lihat keadaan Pak, emang harus pisah. Salah satunya tuh apa Anda selingkuh atau gimana ya harus pisah lah. Nggak cocok atau gimana ya pisah. Nggak bisa diteruskan kalau kayak gitu kan memang. Enggak, kalau pertanyaan tadi kan tradisi istri banyak itu emang benar atau gimana sih Bu? Ya kok dulu zaman dulu kan istri banyak sih, selir yang banyak itu selir. Nah kalau istilahnya sekarang mungkin istri simpanan mungkin ya, tapi enggak tahu itu sah apa enggak, aku enggak ngerti. Cuman selir itu enggak satu, jadi 2, 3, 4 bisa gitu. Ada yang kayak gitu. Mbah-mbah kita juga ada yang mungkin selirnya banyak, itu ada, cuman aku nggak bisa nyebut namanya ya. Cuman banyak lah, 4, 5 ya begitu. Rahasia. Jadi ini kayaknya keturunan ya Bu ya, kayaknya ada yang nurun nggak Bu di keluarga kita Bu? Ya bahasa nyerenger polen ro. Selir. Kalau nyerenger simpenan itu kayaknya enggak ada ya. Simpenan itu kayaknya saya enggak tahu, enggak bisa melihat ya, tapi kalau diam-diam ya mungkin juga ada kayak gitu. Tapi kalau istilah apa sekarang wanita simpenan kayak gitu itu enggak ngerti apa di kawin siri zaman sekarang kayak gitu. Itu mungkin nggak ada mungkin ya. Ya mudah-mudahan nggak ada Bu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Pak Host jangan niru-niru ya. Ada. Tradisi yang baik disimpan, tradisi yang jelek dibuang, gitu kan? Begitu ya, Bu Ima ya? Iya. Ini daerah pemanasan toh. Kok di mute? Aku lagi beli tek-tek. Nyaman nih. Kok nggak kena keripik ada tak miti.
Di Madura ada ya mie tek-tek ya? Ada. Enggak kemarin namanya mie Ada. tek-tek. Pakai apa Di nih? sini mie tek-tek ada. Pakai arang mie nggak? tek-tek. Tahu tek ada. Tek. Tahu tek ada. Jadi bener mie tek-tek mie jeblok. Wah. ya lanjut nih ya kan kemarin kan memang kita membicarakan tentang sejarah keluarga nih Prataming kok membulet gitu loh kan kemarin baru tahu ada apa ada tante-tante yang itu ternyata nyambung Tante Hermin Tante siapa? Tante Hermin Tante Ani gitu kan Oh. kan Prataming juga baru tahu Ya, kemarin itu kita nih. tapi itu beda jalur Dani. Itu sama Hmm. Pratamingnya Mbak Satu. Cuman itu kan saudaranya, saudara inilah itu buka grup sendiri, buka grup sendiri gitu. grup Yang kita kan Ali Prataming Kusumo. Jadi Mbak kita namanya Ali. Ada yang namanya Senal Prataming Kusumo ada gitu. Ada banyak macamnya. Oke itu siapa tetap apa namanya turun ranjang masih begitu ya kayaknya banyak turun ranjang ya Turun ranjang itu istilahnya dan ya seandainya ya istrimu nggak ada seandainya itu contoh kamu turun ke adiknya Indah itu namanya turun Itu budaya. ranjang Diharuskan begitu tidak diharuskan cuman kadang-kadang kalau kita pas cocok daripada cari orang lain mending yang ini aja yang sudah tahu silsilahnya istilahnya begitu loh nggak mau ribet turun ranjang. Kalau naik ranjang itu nggak boleh. Kalau turun itu boleh. nah ini baru Kalau naik umpamanya ya Indah nggak ada. Kamu naik kakaknya Indah itu nggak boleh. yang boleh Maksudnya kawin ke kakaknya itu nggak boleh. Kalau turun boleh. yang boleh pindah ranjang bisa ya Pindah ranjang boleh. Ada kan? Enggak ya. pindah ranjang aja Maunya Dani itu. apa Lu pas ngacil lemar ya bener orang. nggak apa-apa Cara apa? Enggak kan contoh ini contoh. Maksudnya istilah turun ranjang itu loh gimana? Jadi ke adiknya istri gitu loh. ya Gitu. dulu kan sempat berpikir Boleh. itu diharuskan gitu loh maksudnya kalau Bukan diharuskan. Tapi kadang-kadang orang berpikir bikin orang laki itu daripada cari orang lain belum tentu aku cocok. Kalau ini kan sudah tahu saudaranya istrinya, jangan mending ini aja sudah tahu silsilahnya bagaimana kan gitu. Itu namanya. Kok naik ranjang tidak boleh. Itu tidak boleh memang. Kok turun boleh. Mau naik ranjang ke siapa? Naik ranjang ke kakaknya. Maksudnya kakaknya gitu loh. Kan? Oh. kalau naik ranjang susun ke ibunya salbut Orang tukeran ya tak ada ya tukeran jang ya. Nggak ada, kalau tuker-tukeran nggak tahu lah, kalau nggak ngerti aku kalau gitu. tukar tambah Ketambah ya. Pak Ishak nggak ada Pak RT. salbut Nin Yes. nah, ini konteksnya nih kalau bagi wanita Madura zaman sekarang nih kira-kira setuju nggak dengan seperti itu kondisinya kalau terjadi Turun ranjang. ada yang lebih muda lagi nih Turun ranjang apa? iya kayak Om Cung sama Tante Beda. Oh Beda beda, keluarga? beda ranjang itu dan. Ranjang. Beda ranjang gitu. Berarti aku nggak bisa ya, soalnya Juni bontot. Kamu mau naik Bisa naik ranjang. ranjang ke kakaknya Juni nggak boleh. Ini bine. Boleh. Pas bine. Ada bontot. Enggak misalnya turun ranjang adiknya perempuan. Nggak bisa. Iya, Rit. emang begitu kok adik laki-laki baru pusing Istrinya meninggal turun jadi Hilang. gitu. Ngerti ri. Ngerti tari ya. Makanya ngerti. Nah, tadi mengakan bakso tadi dia. Rodin dan ya. Menipu tari itu wajahnya di foto dengan aslinya beda Kayaknya dia lagi jajan di luar. Jadi menipunya gimana dan apa itu lebih aslinya lebih cantik apa gimana? aslinya Pakai pak ya. Hmm. tuh aslinya tuh
muncul tuh, tuh kan nggak mau dia harus. Oh iya, jadi gitu ya ceritanya. Nah kalau yang ini, kalau yang bahasan yang tadi Kos Utama sampein, kalau dibahas sekarang kayaknya besok udah gak ada materi lagi deh. Salah satunya itu yang istri banyak tadi udah dibahas ya, bukan cuman di Madura ya. Yang bukan, banyak. Kok ada tipikal, maksudnya ya yang disampaikan tadi, ada ketakutan di orang luar kalau bersuamikan orang Madura, takut kalau diduakan. Enggak juga kan ya? Enggak salah. Kebanyakan orang Madura itu orang lakinya banyak kebanyakan ya. Dengar. Udah jangan ini merusak suasana nih Tari ini. Dengar teman-teman di luar Tantretan, dengarkan ya, ini Madura ini tidak semua seperti itu. Itu pada dasarnya orang Madura itu setia, kalau kata Ibu. Sudah bisa dibuktikan. Boleh tanya nggak? Ya ada yang setia juga sih. Ada juga, ya sifat manusia. Kembali ke manusianya, bukan orang Maduranya kan. Apalagi cuman ngomongnya kayak gitu, tapi padahal dia setia sama istri itu ada gitu. Nah, ada itu jelas. Nina mau nanya apa Nina? Ini narasumbernya mumpung ini nih, lagi seger nih. Ya. Bentar lagi udah ngantuk. Ya, daripada nanti kemana-mana, saya pembahasan itu saya mau nanya untuk Bu Ima sebagai turunan dari Ali Pratamingkusumo, dari sekian banyak keluarga, dari sekian banyak anggota keluarga, kira-kira berapa persen sih Bu kalau yang turun ranjang itu dari keluarga kita doang? Karena kan kalau dilihat dari data kan jadi mencerminkan diri kita sendiri gitu loh. Ya kan kita termasuk orang yang setia, orang Madura yang tanda kutip itu, atau memang enggak? Kalau memang presentasinya sedikit kan berarti kita. Kalau di sini kalau turun ranjang kok nggak ada kayaknya ya. Nggak ada kayaknya kalau di keluarga kita ya. Alhamdulillah. Nggak ada kayaknya. Kalau dari suami turun, dari istri meninggal ke turun adiknya itu turun ranjang namanya kan. Adiknya itu turun ranjang, itu nggak ada. Kalau dibalik kayaknya. Bisa nggak? Maksudnya ini ke wanitanya suaminya meninggal ke nikah ke adiknya. Itu namanya mana? Kalau ke adiknya itu juga bisa ya, nggak tahu aku bisa juga ya. Kalau istri kalau ranjang, tapi kalau suaminya meninggal turun ke adiknya nggak pernah denger sih aku. Iya sih. Kalau ada sih, baru dengar juga gitu kan. Pengalaman baru. Turun ranjangnya itu sejenis, itu tak nyaman. Berarti kalau turun ranjang nggak ada ya? Paling seperberapanya apa? Cuma perhitungan 5 jari, 3 jari gitu ya Teh ya? Kalau untuk yang selain turun ranjang itu berarti banyak ya Pak? Selain turun ranjang. Misalnya turun ranjang, selain turun ranjang maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Ada yang istri 2, istri 3 atau berapa gitu, tapi bukan yang meninggal itu ya. Mungkin kalau istri 2, istri 3 itu kan tidak sah nih. Namanya seandainya dapat izin dari istri pertama itu sah kan. Iya, di kita nggak ada ya. Kadang-kadang ya istri yang nggak mengizinkan kan, tidak mengizinkan itu berarti kawin sirih kan gitu. Aku nggak tahu kalau di keluarga kita. Mungkin dia diam juga ada ya, cuman kan aku nggak. Nina udah dibilangin kan Madura tuh setia Nina. Alhamdulillah. Ya udah, saya bersyukur menjadi orang Madura. Ya. Luar biasa ya. Makanya kemarin memang yang menarik dari yang dibicarakan Pak RT kan itu gitu loh. Apa budaya turun ranjang sama silsilah keluarga yang bulat gitu loh. Di Madura kayak keluarga semua kan, dulu waktu zaman kecil kayaknya banyak banget saudara di Madura. Sekarang nggak apa kan gitu loh. Nanya, tapi kan keluarganya Mbak Kakung itu banyak sebetulnya kan. Cuman Ami Joyo itu, cuman gak ada Umul, aku nggak ngerti. Kalau Umul kan ngerti semua dari atas sampai ke bawah. Kalau aku kan nggak ngerti itu.
dari Umail itu kan Ami Joyo itu, Umail, Umul. Sebentar. Joyo. Oke Dewi itu. Pak, Om Mul satu saudara sama Mbah Kakung? Bukan satu saudara. Ibunya Umul itu saudara sepupu sama Mbak Kakung gitu loh. Mbak Kakung itu saudara sepupunya ibunya Umul. Nah itu itu satu mbak kayaknya itu nggak ngerti aku. Ani Joyo apa sama nggak ngerti aku. Ya laku paham ya. Dilanjut bahas itu. Iya, soalnya kalau semua udah bisa sekarang kasihan nih. Host utama kita masih capek katanya. Iya. Melelancar laku. Jangan besok. Katanya Jadi ini pembukaan dulu ya. Mestinya nambah. Iya, nyoba sekarang kan. Nina Ayu besok supaya Vin bisa juga join gitu kan. Sakit. doakan sembuh ya. Ya. Sakit apa? Sakit apa? Nggak tahu, tepar dari kemarin. Oh, Masih pergi tadi. Diforsir sama adek ya kerja ya. Mana sih? Ari, nggak ada komentar tadi pembahasannya, ngerti nggak? Enggak. Nggak ngerti ngacung? Ya. Aku. Ya, ngacung. Ini udah. Udah ngacung. Iya udah. Pendapatmu gimana? Hah? Pendapatmu gimana? Aku nggak tahu, aku nggak paham. Ngertinya dia Pak Edi sama Ibu Eto. Tapi Tari udah jadi orang Indonesia ya. Yang Maja cuma Tari doang ya, yang lainnya Madura asli. Kalau papa itu Indonesia Belandanya apa-apa. Takkan nggak orang ya. Sementara mungkin begitu ya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih ininya. Dan semuanya ini akan kita publish di podcast ya kondisinya. Jadi yang pengen tahu ceritanya kenapa ini sampai bisa ada episode ini boleh dengarkan episode kita di sebelumnya di podcast Don Jandon. Ya. Begitu, terima kasih. Ya. Nah, ini Bintang tamu. Sampai berjumpa besok lagi. Om, Tante nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok